benar ini teman-teman lakukan atau pilih gitu ya, tentunya pasti ada konsekuensinya. Kenapa? Karena belum tentu semua yang kalian ambil itu biasanya akan berdampak baik bagi diri kalian maupun orang lain, atau bisa kebalikannya, baik bagi diri kalian tetapi tidak baik bagi orang lain. Nah, kita coba bahas bersama-sama teman-teman. Jadi, dari kasus yang kemarin pernah saya bagikan kepada teman-teman itu ada beberapa kasus ya yang saya sudah bagikan. Yang pertama terkait yaitu data penggunaan e-commerce bocor, dan hal ini menyebabkan bahwa berarti dengan mudahnya negara itu rawan dari yang namanya terjadi cybercrime. Jadi di sini teman-teman sudah baca belum kasusnya sebelum perkuliahan? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nah, semoga nyambung ya nanti kita diskusinya. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang pertama itu ada data dari pihak provider atau pihak penyedia jasa e-commerce yaitu Tokopedia, di mana datanya bocor 91 juta data pengguna dan dijual di dalam situs gelap atau dark web dan menghasilkan keuntungan 5.000 US dollar. Nah, hal yang sama terjadi di Bukalapak dan Lazada hingga Bineka. Banyak terjadi pencurian data di e-commerce itu sendiri dengan motifnya yang bermacam-macam tentunya. Dan di sini jelas ada yang namanya hacker. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, Indonesia itu ke peringkat berapa? Ternyata kayak terkait dengan indeks cyber security-nya itu 0,076 dan ranking regionalnya ada ke 9. Nah, ini untuk pembahasan lebih detailnya lagi. Jadi kita coba cek dahulu dari satu paragraf ini. Menurut teman-teman, ini kejadiannya faktanya apa sih? Kalau dilihat dari analisis etika, kan kalau analisis etika itu kan dilihat, diidentifikasi dulu faktanya, lalu dilihat konfliknya, kepentingannya apa, opsi sampai dengan konsekuensi. Nah, menurut teman-teman, yang kasus yang tadi terkait e-commerce itu faktanya yang terjadi apa? Ada yang mau mencoba? Sebentar sambil saya switch ke ini. Ada yang mencoba teman-teman? Faktanya yang terjadi apa? Kira-kira kalau dari kasus yang di paragraf pertama. Ada yang mencoba? Saya coba boleh, Bu. Oke, silahkan Fonda. Faktanya itu cyber security di Indonesia masih kurang keamanannya dibandingkan negara-negara lain. Soalnya masih ada pencurian data, seperti itu. Terima kasih. Ya, Fonda. Masih belum lengkap, Fonda. Dikit lagi. Masih ada pencurian data yang dialami oleh siapa, Fonda, kalau di sini kasusnya? Dialami oleh Tokopedia, terus yang 2019 oleh Lazada dan Bukalapak. Ya, terima kasih, Fonda. Ya, jadi betul yang dikatakan Fonda bahwa data yang dimiliki oleh Indonesia masih rawan sehingga masih banyak data pencurian, terutama pada di e-commerce. Nah, kalau di sini dicontohkan yang di blok warna kuning ini adalah Tokopedia itu sendiri. Itu faktanya. Nah, berarti kalau balik lagi di sini ternyata secara etika jelas berkaitan dengan etika di isu sosial. Kenapa? Karena data-data masyarakat ada alamat, lalu tempat tinggalnya, alamat detailnya mana aja, telepon, terus namanya siapa, lalu kemudian apalagi ya, email. Nah, tanggal lahir kalau bisa ditambahkan biasanya gitu. Nah, ini semua kalau bocor berarti masyarakat menjadi tidak percaya lagi terhadap si pihak Tokopedia tersebut. Nah, berarti ada pihak yang diuntungkan. Siapa tentunya?
Pihak yang diuntungkan kalau dilihat dari kasusnya tadi, itu adalah pihak di mana si bagian yang namanya penjual data, dia dapat keuntungan sebesar 5.000 US dollar gitu ya, hasil dari penjualan 91 juta data pengguna dari Tokopedia tersebut. Berarti opsi yang ditawarkan oleh pihak Tokopedia apa? Kemarin kalau teman-teman lebih lihat detailnya, mungkin bisa cek gitu ya, apa aja yang harus dilakukan. Ternyata bisa diminta untuk memperbaiki kode OTP dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jelas kalau di sini berarti dikaitkan dengan konsekuensinya, berarti di sini bisa jadi pihak Tokopedia kehilangan pelanggannya satu persatu, atau bisa jadi ada yang nggak mau pakai lagi aplikasinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk analisis etika, teman-teman? Ada yang Bisa, mau Bu. bertanya? Oke. Bisa, Bu. Ya, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Bisa, Bu. Oke, ya. Ana. Oke, kalau belum berarti saya lanjut. Nah, kalau dikaitkan dengan basic konsep ini, ada yang mungkin bisa menjelaskan dari responsibility, akuntabilitas, dan liability? Ada yang mau coba? Saya mencoba Bu. Menjelaskan aja, Bu ya. Ya, ayo boleh, monggo. Ayo silakan, Bu. Principal Good Ethical Discussion. Yang pertama ada responsibility, yaitu suatu hal yang akan diterima dalam melakukan sesuatu. Yang kedua ada accountability, yaitu institusi sosial secara sistem mengetahui bahwa siapa yang menempatkan suatu tindakan. Dan yang terakhir ada liability, yaitu adanya bisa mengcover suatu kerusakan. Kalau dikaitkan dengan kasus Tokopedia, bisa nggak yuk kira-kira dicoba? Masih bingung, Bu. Pelan-pelan. Dari yang tanggung jawab dulu deh. Dari yang tanggung jawab. Tokopedia bertanggung jawab gitu atas, tadi kan dia tuh dihack gitu, terus dia memberikan solusi gitu, Bu. Oke, ya, terima kasih yuk. Tapi hati-hati, belum sampai ke bagian apa namanya solusi ya. Jadi masih dia menerima akan kewajibannya dari data yang hilang gitu ya dari pihak pengguna. Terus kalau accountability maka dia akan bertanggung jawab. Jadi kan di sini kelihatan ya datanya hilang yaitu sebesar 91 juta pengguna. Maka kalau kita detailkan gitu ya, di responsibility itu yang bagian kehilangan data 91 juta, punyanya si Tokopedia hilang gitu ya, sehingga menyebabkan banyak yang tidak percaya. Itu bagian responsibility. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab? Jelas di sini pihak Tokopedia. Nah, tadi sempat disinggung sama Ayu bahwa dia akan mencari solusi. Nah, cari solusi itu di bagian liability. Solusinya apa? Kalau dilihat kemarin awal-awal dikatakan itu harus memperbaharui password-nya, password dari pihak pelanggan. Jadi dengan kata lain, di sini benar nggak dilakukan kalau mengatasi kerusakannya itu dengan hanya memperbarui password cukup gitu ya. Bisa jadi masih bisa ke-hack gitu ya. Nah, ternyata pihak Tokopedia misalnya, saya juga nggak tahu detailnya ya di pihak internal bagaimana, tetapi kalau di pihak masyarakat yang jelas diminta untuk memperbaiki, lalu kemudian setelah diperbaiki passwordnya, nanti the prosesnya bisa jadi pihak Tokopedia menyewa orang gitu ya untuk menghack lagi datanya biar tahu oh kurangnya di mana sehingga nanti bisa diperbaiki. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk bagian responsibility, akuntabilitas, dan liability. Ada yang mau ditanyakan tidak teman-teman? Mumpung masih dibahas di sini loh. Nanti kalau udah UTS bingung loh.
Gimana teman-teman? Belum, Bu. Paham semuanya? Aman? Ayo, oke. Udah clear? Sudah, Bu. Oke. Veva mau bertanya? Enggak, Bu, udah mengerti. Oke. Ya. Nah, kita balik ke kasus yang kedua. Kalau misalnya sudah paham, coba nanti di teman-teman jelaskan ya dengan konsep tadi. Kira-kira dari kasus ini gimana? Oh, sorry. Hal ini juga berisi tuduhan baru tentang keterlibatan Huawei di negara-negara yang dikenai sanksi oleh Amerika. Di antaranya Huawei dikatakan memasang peralatan pengintai di Iran yang digunakan untuk memantau para demonstran selama berdemonstrasi anti pemerintah 2009. Hal ini mempertajam pertikaian antara Amerika dengan perusahaan teknologi asal China tersebut. Hal ini juga berisi tuduhan baru tentang keterlibatan Huawei di negara-negara yang dikenai sanksi oleh Amerika. Di antaranya Huawei dikatakan memasang peralatan pengintai di Iran yang digunakan untuk memantau para demonstran selama berdemonstrasi anti pemerintah 2009. Hal ini Oke, ya 2 kali ulang. Ada yang mau coba cerita? Pakai konsep tadi, responsibility, akuntabilitas, dan liability. Monggo teman-teman, ada yang mau coba? Halo. Ada yang mau coba enggak? Ini diam-diam semua. Ayo, panggil temannya deh yuk. Gimana, Bu? Tadi maaf putus-putus. Oh, oke. Panggil temannya, ayo. Coba yuk. Gilbert coba, Bu. Oke, Gilbert. Halo Gilbert. Kalau Bu, boleh diputar ulang. Oke, ya itu ya, maaf Pak. Hal ini mempertajam pertikaian antara Amerika dengan perusahaan teknologi asal China tersebut. Hal ini juga berisi tuduhan baru tentang keterlibatan Huawei di negara-negara yang dikenai sanksi oleh Amerika. Di antaranya Huawei dikatakan memasang peralatan pengintai di Iran yang digunakan untuk memantau para demonstran selama berdemonstrasi anti pemerintah 2009. Hal ini mempertajam pertikaian antara Amerika dengan perusahaan teknologi asal China tersebut. Hal ini juga berisi tuduhan baru tentang keterlibatan Huawei di negara-negara yang dikenai sanksi oleh Amerika. Di antaranya Huawei dikatakan memasang peralatan pengintai di Iran yang digunakan untuk memantau para demonstran selama berdemonstrasi anti pemerintah 2009. Oke, kira-kira gimana Win? Dalam jelaskan video mengenai dengan tuduhan baru atas demonstrasi yang ada di Huawei, di mana ada ikut campurnya atau tempat pengintaian kepada pihak-pihak demonstran. Lalu Win, kalau misalnya pakai konsep tadi Win, kira-kira gimana Win? Konsep yang responsibility, akuntabilitas, dan liability tadi. Kalau lihat dari responsibilitas itu harus adanya tanggung jawab atau tugas untuk memberikan sanksi. Sanksi kepada siapa Win? Kepada pihak yang melakukan penelitian yang pada para demonstran. Para demonstrannya atau pihak yang lain? Pada pihak yang lain, Bu. Kan di situ ada 3 pihak, Amerika, Huawei, terus demonstran Iran. Yang akuntabilitas yang akuntabilitas itu menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau untuk yang meminta dan bertanggung jawab itu yaitu Amerika Serikat. Sebagai negara yang adikuasa, dia harus bertanggung jawab atas mekanisme yang terjadi antara terpasangnya alat pengintai pada demonstrasi di Huawei. Kalau untuk yang liabilitas itu memberikan hukuman kepada bukan pengintaian dengan merupa
memberi denda tuh. Oke. Terima kasih, Win. Maaf Bu. Ya, nggak apa-apa, Win. Oke, ada yang mau coba bantu itu, Win? Untuk Bu, saya pernyataan. mau coba. Bu. Oke, ya silakan, Jerry. Tadi kan terkait Amerika yang menuduh mengenai Huawei yang dikira apa tadi Bu, lupa saya. Dikira melakukan apa istilahnya pengintaian. Pengintaian demonstran di Irak ya Bu. Iran, Nah, ya? untuk Iran ya. Nah, untuk responsibility-nya itu respon antara pihak Amerika yang menuduh si Huawei tersebut. Terus accountability-nya itu mungkin tanggung jawab dari pihak Huawei untuk apa memberikan penjelasan mengenai apa mengenai entah mereka nih gimana tadi bentar. Memberikan penjelasan mengenai apakah benar mereka melakukan pengintaian atau tidak. Nah, untuk liability-nya mereka pihak Huawei ini memberikan solusi gitu Bu, terkait dengan masalah tersebut. Oke. Ya, terima kasih Jerry. Ya, ini saya punya apa ya, pandangan yang berbeda lagi ya. Kenapa kalau tadi Jerry itu mengungkapkannya berdasarkan dari sisi orang yang membaca berita tersebut, tetapi kalau misalnya yang terbukti salah ini Huawei, maka yang harus mengambil tindakan pertama kali itu kan berarti tindakan yang dilakukan Huawei mengasang alat pengintaian. Nah, pengintaian itu di merek dagangnya si Huawei berarti bisa jadi banyak orang yang tidak lagi mau pakai HP Huawei karena ada alat pengintaian, gitu ya. Akuntability-nya gimana? Berarti di sini akuntabilitasnya bisa jadi adalah Huawei mau nggak mau harus bertanggung jawab. Benar nggak sih kamu pakai alat pengintaian atau tidak? Kalau iya, nanti bertanggung jawabnya bagaimana? Datanya akan diapakan, gitu. Sedangkan liability berarti ketika sudah datanya diambil, mau disimpan atau diperjualbelikan oleh pihak Huawei. Kalau diperjualbelikan, hukum yang berlaku apa? Nah, kalau sisi Jerry tadi menjelaskan dari sisi di mana kita sebagai pembaca. Jadi ada dua kemungkinan. Nanti monggo teman-teman mau bikin yang mana dulu. Kalau misalnya ternyata tebakan saya itu juga ini kan tadi beritanya kurang terlalu begitu jelas ya, karena pihak Huawei yang dianggap mengintai. Tapi kalau di sini ternyata Amerika Serikat yang asal menuduh, gitu ya, asal menuduh melakukan namanya tuduhan tanpa barang bukti, yaitu mengatakan Huawei kamu pakai HP atau pakai barang, terus barangmu itu ini loh ada alat pengintaiannya. Nah, terus kalau bukti tuduhannya itu salah, berarti pihak Amerika yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya Huawei-nya benar pakai alat pengintaian, maka pihak dari Huawei yang harus bertanggung jawab. Jadi bisa ada dua sisi teman-teman di dalam kasus tersebut. Terima kasih Jerry sama Edwin yang mencoba untuk menjelaskannya. Oke. Kira-kira teman-teman yang lain sudah bisa paham belum untuk bahas ini? Halo? Sudah, Bu. Ya, ya, sama halnya contohnya misal saya mau pakai siapa ya? Kira-kira yang kelihatan agak nakal di kelas ini. Bentar. Saya mau coba ke yang agak nakal di sini ada Bagas. Halo, Gas. Apa Bu? Ya, saya pakai contoh kamu ya. Semoga kamu nggak tersinggung ya. Nggak apa-apa. Contohnya simple kok, Bas. Misal Bagas ini waktu kecil, itu dikasih uang jajan harusnya hari ini hanya habis
sekitar 10.000. Tetapi Bagas jajannya 15.000 dan 5.000-nya dia ambil dari dompet ibu tanpa ketahuan gitu ya. Jadi namanya nakalnya anak kecil gitu ya, sengaja mengambil terus biar bisa beli makanan yang dia suka lagi. Nah, ketika ketahuan sama orang tuanya dan ketahuan oleh ibunya, loh kok uangku hilang sedikit gitu ya, hilangnya dari mana? Perasaan tadi ada gitu ya. Dan misalnya Bagas tuh ketahuan habis pulang bawa makanan banyak gitu ya, seharga 15.000 mulai dari ciki, permen, minum. Nah, ditanya, Gas ini habisnya berapa? Pasti kan namanya anak kecil kan bilangnya 10.000, yakin 10.000. Bohong, berkelit-kelit terus. Nah, akhirnya jujur mengatakan habisnya 15.000 rupiah. Berarti dengan kata lain di sini yang bertanggung jawab adalah siapa teman-teman? Bagas. Bagas ya, betul. Jadi Bagas di sini harus bertanggung jawab atas kelakuannya karena melakukan yang namanya pencurian uang terus berbohong juga dengan orang tuanya. Nah, akuntabilitasnya gimana? Bisa jadi Bagas habis ini tidak diberikan uang jajan lagi, atau kalaupun diberikan uang jajan, dia akan dihukum dulu, diminta refleksi. Nah, bentuk tadi tidak diberikan uang jajan dan diberikan untuk suruh refleksi adalah bentuk dari liability, teman-teman. Tetapi kalau untuk akuntabilitas, yang melakukan tindakan jelas Bagas dan yang harus bertanggung jawab jelas di sini Bagas. Nah, prosesnya gimana? Misal, orang tuanya bertanya, kamu sudah refleksi belum? Hasil refleksimu apa? Salahmu ada di mana? Nah, terus atau misalnya ditanya lagi, kapok enggak kalau misalnya mencuri itu hal yang salah? Curi itu enggak boleh, enggak baik. Terus kamu enggak bisa jajan kan akhirnya, dan segala macam lah hukuman yang diberikan oleh orang tua Bagas kepada Bagas. Bisa jadi seperti itu. Gitu teman-teman, itu contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bisa dipahami untuk kasus yang lebih mudah lagi? Bisa, Bu. Saya. Bisa, Bu. Oke. Gas, nggak marah kan ya, Gas? Enggak, Bu. Ya, biar lebih mudah lagi teman-teman ya. Tenang, kamu nggak nakal kok, saya cuma iseng aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi materi di bab chapter 4 lebih kepada konsep etika, cara menganalisis etika, dan tantangan-tantangannya. Termasuk juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan intellectual property juga. Kemarin sudah dibahas juga minggu lalu. Nah, kita masuk ke bagian chapter hari ini, teman-teman. Nah, di chapter hari ini sebenarnya materinya lumayan untuk bagian di mana banyak sekali yang dibahas tentang teknologi. Tetapi saya tidak akan membahas detail gitu ya, karena nanti bisa dilihat di video juga. Hari ini saya akan upload untuk kemarin harusnya diupload, tapi karena sinyalnya kurang mendukung, jadi biasanya saya nunggu-nunggu subuh atau enggak agak orang-orang tidak terlalu banyak bekerja menggunakan internet. Nah, di sini tadi sempat saya melihat pertanyaan teman-teman gitu ya. Jadi semoga habis ini kelompok presenternya melihat. Kalau enggak melihat ya sudah, apes gitu ya. Nah, yang dimaksud infrastruktur IT itu adalah investasi di bagian ada hardware, terus kemudian ada juga software, ada juga kaitannya dengan yang namanya layanan. Nah, karena ada hardware, lalu kemudian ada software dan layanan, jadi IT yang dimaksud di sini tidak hanya kemarin ya teman-teman, kalau kemarin kita belajar ada hardware dan software, sekarang ditambah lagi plus 1 yaitu service.
Nah, di bagian service di sini jelas di bagian konsultasi ataupun edukasi si pihak user yang menggunakan teknologi tersebut. Seperti contoh, misalnya kalian diberikan HP baru oleh orang tua. Kadang kita pun juga bingung, HP ini awalnya makainya gimana ya? Apalagi kalau misalnya beli HP dari Android pindah ke HP iPhone gitu ya, misal. Nah, di sini biasanya akan ada apa sih semacam perpindahan yang buat kaget, terus kemudian mau nggak mau kita belajar dahulu ini maksudnya seperti apa. Tapi kalau saya rasa kalian lebih canggih daripada orang tua zaman dulu, mungkin kalau belajar menggunakan HP biasanya harus berkali-kali diajarin. Tetapi kalau kalian cukup mencari di YouTube, terus kemudian cari solusinya, selesai. Nah, di sini jelas ketika ada infrastruktur sebuah teknologi informasi, yaitu ada hardware, software, terus service dalam hal konsultasi maupun layanan, semuanya itu digunakan untuk, digunakan untuk mendukung yang namanya bisnis, teman-teman. Nah, untuk mendukung bisnis itu, kalau tadi dicontohkan oleh kelompok, ini dikaitkan dengan yang namanya aplikasi Grab ya. Betul ya teman-teman kelompok? Semoga saya nggak salah nih. Benar nggak? Grab atau Gojek atau yang lain? Grab, Bu. Grab, Bu. Nah, okay. Nah, aplikasi Grab ini tentunya itu menggunakan dasar dari tadi infrastruktur IT, yaitu ada investasi di bidang hardware, software, dan layanan. Nah, maka dengan kata lain, layanan yang dibuat atau investasi yang ada itu bisa digunakan untuk melayani customer. Vendornya siapa? Kalau di Grab, kira-kira kalau nggak ada vendor, supplier deh, bahasa lainnya. Tergantung, Bu. Grab apa dulu yang Ibu tanya? Kalau Grab Food gimana? Siapa vendornya? Penjual makanan mungkin, Bu. Betul, yuk. Penjual makanan. Setuju sekali. Jadi, bagian vendor untuk yang bagian di Grab Food itu adalah penjual makanan. Nah, di sisi lain juga ada gitu ya, untuk mendukung semuanya bisa berjalan lebih baik, itu perlu namanya driver. Jadi tadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman gitu ya tentang kasus-kasus misalnya ada penipuan, kalau di Grab diapakan, terus infrastruktur IT itu apa. Saya yang baca jujur saya senyum-senyum aja gitu ya. Kenapa tadi saya sudah bilang sama teman-teman kelompok juga di grup, nanti kalau membahasnya terlalu mengarah ke masalah-masalah Grab, itu kita bahas bareng-bareng aja gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan materi yang hari ini. Nah, intinya materi hari ini membahas tentang infrastruktur teknologi informasi, mulai dari hardware, software, sampai dengan layanannya. Tentunya kalau hardware itu dimulai dari apa saja, nanti teman-teman bisa cek dulu gitu ya, sebelum saya kasih penjelasan videonya. Terus juga software ada apa saja, sampai dengan yang namanya di sini tantangan untuk melakukan infrastruktur di bidang TI. Apakah ketika nanti kita menginvestasikan suatu TI itu harus asal-asalan, atau perlu kebijakan khusus, atau harus bijak. Misal gini, saya pakai contoh kamu lagi ya. Jadi, nggak bosan-bosan nih manggil Bagas nih. Jadi, Bagas ini ternyata misalnya HP-nya kurang memorinya, kurang cukup. Terus kemudian meminta pada orang tuanya, Ibu, Bapak, saya mau HP baru karena kalau nggak ada HP-nya, saya nggak bisa pakai buat Zoom. Misal seperti itu. Ya, emang betul teman-teman, Zoom ini kalau saya lihat RAM-nya banyak sekali yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai HP ataupun laptop yang RAM-nya masih dikit gitu ya, baru 4 GB, biasanya kadang nge-lag untuk buat share screen ataupun buat
membuka Zoom-nya sendiri. Maka tadi saya bilang ke teman-teman, tunggu ya, teman-teman yang lainnya belum pada datang. Karena tadi di jam 8 tuh baru hanya ada 5 orang, dan saya lihat, oh ya sudah, tungguin lagi deh, semoga nanti banyak yang datang. Nah, jadi ketika Zoom ini semakin berat, semakin membutuhkan banyak RAM, butuh banyak memori juga si Bagas dalam melakukan penunjangan untuk kuliah, maka dia meminta HP baru. Tetapi HP yang lama gimana? Masih bisa dipakai nggak? Masih bisa. Lah, berarti salahnya di mana? Ternyata banyak instalasi game yang ada di HP-nya Bagas yang lama, sehingga ketika Zoom itu dijalankan, mau nggak mau akan berat dari segi memori, bisa seperti itu. Atau banyak foto yang terlalu disimpan, terus tidak dicadangkan atau di backup gitu ya. Nah, itu juga membuat RAM-nya terus berjalan. Oh, ternyata banyak aplikasi yang berjalan selain Zoom-nya. Misal WhatsApp-nya kebetulan tadi itu juga pas lagi jawab kan kayaknya banyak pesan ya, pesan-pesan ini. Nah, dengan kata lain, di situ kalau ketika banyak aplikasi berjalan, biasanya pakai Zoom akan berat. Nah, terus gimana Bu kalau kasusnya tentang infrastruktur TI? Nah, kasusnya di sini kalau Bagas mengatakan harus segera, berarti kan dia tidak bijak dalam menggunakan teknologi, karena sebenarnya masih bisa diperbaiki mana yang kurang baik untuk menunjang pembelajaran, atau misalnya kalau itu butuh banget buat hiburan, ya pilih yang memorinya kecil. Bisa jadi seperti itu. Begitu teman-teman, kira-kira bisa dipahami untuk salah satu contoh dari tantangan managing IT, atau mungkin ada yang mau ditanya dulu? Halo teman-teman. Kira-kira Belum gimana? ada. Oke, belum ada ya. Kalau begitu kita lanjut ke diskusi ya teman-teman ya. Jadi nanti yang akan dibahas oleh teman-teman kelompok seputar itu. Oke teman-teman, masih ada yang bingung? Clear ya tentang infrastruktur IT, jadi tidak hanya hardware dan software, tetapi juga bisa layanan juga. Nah, kita mari pindah ke bagian diskusi kelompok. Monggo teman-teman kelompok, silakan menyampaikan hasil diskusinya, mungkin 1-2 menit gitu ya, mengapa ngambil Grab, alasannya apa, terus baru masuk ke pembahasan pertanyaan. Dan tadi saya juga tersenyum-senyum lagi karena ternyata yang nanya banyak banget ya, 14. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti kita coba bahas satu persatu. Oke, silahkan teman-teman. Ya, selamat pagi Bu. Bu, izin share screen ya? Ya, silahkan Wanda. Dia boleh tolong di share screen? Cara singkat aja ya Manda dengan kelompok jelasinnya. Monggo. Oke, baik. Selamat pagi Bu Nisita dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kita mengambil judul Infrastruktur Teknologi Informasi Grab. Next slide. Next. Ya, kami dari kelompok 4, saya sendiri ada Amanda Putri Maria, yang kedua ada JLC Marlina, yang ketiga ada Adityan Prasetyo, yang keempat ada Deandra Melati Putri. Next. Ya, pendahuluan tuh beberapa tahun yang lalu berpergian ke satu tempat ke tempat lainnya terbilang sedikit menyusahkan. Banyak sekali terjadi penipuan dan tindak kriminal di tempat-tempat transportasi umum seperti terminal maupun stasiun. Ada perbaikan sarana transportasi di beberapa kota besar di Indonesia. Perkembangan transportasi juga diikuti dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dengan infrastruktur yang serba modern telah menjadikan berbagai macam informasi dengan mudah dapat diperoleh. Lebih hebatnya, layanan yang disediakan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat diakses oleh siapa saja, tanpa terhalang jarak dan waktu.
Jika tadinya teknologi hanya digunakan untuk berkomunikasi, saat ini berbagai transaksi keuangan maupun penyediaan barang dan jasa sudah dapat dilakukan secara online. Next. Sejarah perkembangan Grab. Grab pertama kali didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling pada tahun 2012 dengan nama MyTaxi, yang kemudian dikenal juga dengan Grab Taxi di Malaysia. Pada tahun 2014, Grab Taxi mulai merentangkan sayapnya dengan masuk ke pasar Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Pada tahun 2014, Tan dan Ling mulai ingin mengembangkan bisnisnya, tak lagi sekedar bekerja sama dengan perusahaan taksi, ia juga ingin mengajak perusahaan rental mobil atau orang pribadi yang ingin menjadikan mobilnya sebagai kendaraan bisnis untuk bergabung di GrabCar. Akhirnya resmi beroperasi pada Juli 2014. 4 bulan kemudian, tepatnya pada November 2014, Grab mulai membuka layanan GrabRide. GrabRide merupakan layanan transportasi online yang menggunakan jasa ojek motor. Kini, layanan ini menjadi jasa transportasi paling populer di Jakarta, yang identik dengan kemacetan. Memasuki 2015, Grab tak lagi hanya menjadi jasa transportasi. Perusahaan ini juga mulai menyediakan layanan pengantaran barang. Dengan nama Grab Express, Grab membantu masyarakat yang ingin mengantarkan paket ke kerabat. Januari 2016, Grab mulai memasuki dunia vintage dengan layanan GrabPay. GrabPay menjadi satu-satunya jasa pembayaran digital di Asia Tenggara yang memiliki akses terhadap lisensi e-money di 6 negara ekonomi raksasa ASEAN. Masih pada 2016, pengguna mulai bisa menikmati layanan GrabFood. Tahun 2017 juga menjadi tahun yang indah bagi Grab dengan berbagai pencapaiannya. Selain berhasil menembus pasar Myanmar dan Kamboja, setahun kemudian, Grab membuat sebuah gebrakan bernama Grab Venture. Melalui program ini, Grab memberikan modal dan pelatihan untuk para penggiat startup agar bisa mengembangkan bisnis mereka. Di Indonesia, Rizky mengatakan bahwa Grab Venture memberikan investasi sebesar 250 juta dolar atau 3 triliun. Fitur layanan Grab ada Grab Taxi, Grab Car, Grab Express, Grab Bike, Grab Food, Grab Press. Dampak sistem informasi teknologi Grab. Sistem informasi Grab saat ini mengubah bisnis taksi offline yang sistem awalnya adalah pemesanan taksi via telepon menjadi pemesanan taksi via internet atau online. Menggunakan aplikasi yang terdapat pada smartphone dengan langkah-langkah yang lebih mudah dan fitur yang lengkap seperti nomor plat taksi yang dipesan, identitas driver, posisi taksi tersebut, alokasi waktu dari tempat taksi berada menuju lokasi penjemputan. Teknologi berupa aplikasi Grab memudahkan segala aktivitas pemesanan transportasi sehingga memudahkan driver dalam melakukan pekerjaannya. Penghematan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik sisi pelanggan maupun driver. Dari sisi pelanggan dapat menghemat ongkos dan waktu tunggu penjemputan, sedangkan sisi driver menghemat waktu pencarian pelanggan dan penghematan bahan bakar. Tidak hanya dalam bidang transportasi saja, Grab juga mempermudah segala kegiatan harian seperti pemesanan makanan, barang belanja, dan pengiriman barang, hanya dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih. Oke, silakan teman-teman, monggo kalau udah ada jawabannya boleh langsung dijawab. Maaf Bu, sebelumnya saya izin matiin kamera ya, soalnya WiFi saya jaringannya buruk hari ini. Ya, nggak apa-apa ya.
Baik, saya ingin coba menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan dari Santi. Pertanyaannya, apa dan bagaimana cara Grab menggunakan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan terhadap customer? Semua driver yang bekerja pada Grab sudah melewati verifikasi data. Data yang tersaji di aplikasi perlu kita pastikan dengan yang ada di lapangan, misalnya plat nomor, wajah driver, dan nama. Selama perjalanan, perkembangannya akan tersaji dalam navigasi. Jadi, kita tahu sampai mana kita. Selain itu, Grab juga dilengkapi dengan call center untuk memberi keluhan. Jika kita masih merasa kurang aman, Grab memiliki fitur Grab Protect, di mana Grab dapat memastikan bahwa layanan yang dipilih sangat aman. Jadi kesimpulannya apa, Dit? Aman ya, Dit? Betul? Ya, Bu. Oke, masih bisa dipakai? Gimana, Bu? Masih bisa dipakai nggak? Masih. Masih. Oke. Lanjut oleh Dit. Mangga? Kelompok? Saya Bu mau menjawab soal dari Valen. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa penggunaan Grab lebih menghemat ongkos daripada menggunakan transportasi offline? Untuk mengetahui biasanya berdasarkan pengalaman pribadi, berapa banyak uang yang kita habiskan untuk dapat menempuh perjalanan ke suatu tempat menggunakan ojek biasa dan ojek online. Seperti contoh, setiap bulan saya pergi ke bandara menggunakan taksi biasa dan menghabiskan ongkos sampai 150.000. Namun menggunakan Grab, saya hanya perlu membayar 80.000. Dan Grab juga banyak memberikan promo dan potongan yang besar, bahkan sampai tidak memungut biaya. Tarif yang diberikan Grab sesuai dengan perhitungan waktu dan pelayanan yang diberikan. Oke. Berarti sesuai dengan layanan waktu dan apa tadi yang terakhir? Charles? Perhitungan waktu dan pelayanan. Perhitungan waktu dan layanan. Tetapi ini semua juga tergantung ya. Kadang ada yang lebih nyaman pakai ojek pangkalan. Ya betul, lebih mahal gitu ya. Tetapi ada yang kadang lebih nyaman alih-alih karena itu dekat, Bu. Kalau suruh pakai ojek Grab nanti nyarinya susah gitu ya. Misalnya kalau itu cuma di depan gang rumah terus mau masuk ke rumah itu bisa jadi kayak gitu. Oke, terima kasih Chelsea. Lanjut, Chel. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Dewi Setiawati. Pertanyaannya terkait pelayanan Grab Express. Pertanyaannya bagaimana cara Grab menjamin barang yang akan kita kirim dapat diterima dengan kondisi yang baik, dan apabila mengalami kerusakan selama proses pengiriman, apakah pihak Grab akan mengganti kerusakan tersebut? Jika ya, bagaimana caranya? Jadi saat mengambil barang untuk diantarkan, pengemudi akan mengambil gambar. Dan setelah tiba juga barang itu akan difoto oleh pengemudi dan dijadikan laporan kepada kita. Nah, agar barang itu aman sampai tujuan, sebaiknya barang yang dikirim itu disegel atau ditutup rapat agar lebih aman. Grab Express juga memberikan keamanan lewat jaminan garansi. Saat kita memesan Grab Express, akan ada beberapa pilihan garansi seperti basic, standar, dan premium. Jaminan asuransi ini dapat diklaim hingga nominal 10 juta dengan mengisi formulir dan beberapa persyaratan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dea. Ya, betul. Kalau untuk yang pengiriman bisa diklaim, tetapi kalau untuk makanan kira-kira gimana?
Nah, mungkin nanti sambil sharing-sharing aja ya. Itu dijawab terakhir aja nanti saya tunggu sharing dari teman-teman. Monggo kelompok bisa dilanjut untuk hasil diskusinya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Melisa. Tadi dia nanya, di dalam aplikasi Grab setelah kita memesan makanan atau pergi ke suatu tempat, kita diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan Grab. Yang ingin ditanyakan, apakah sepenting itu penilaian penumpang terhadap driver, dan apa dampak yang driver terima jika mendapatkan penilaian yang buruk, dan apa yang harus dilakukan driver untuk selalu mendapat penilaian yang baik dari penumpang. Penilaian pelayanan pada Grab itu sangat penting karena akan mempengaruhi reputasi driver. Hal ini akan berdampak pada jumlah orderan yang akan diterima driver. Driver yang memiliki rating 4,6 ke atas akan gampang mendapat orderan dan akan diutamakan oleh Grab. Sedangkan driver dengan rating 4,6 ke bawah akan kesulitan mendapat orderan. Banyak alasan pemberian rating rendah, mungkin ada bicara, pelayanan, kerapian, kesopanan, bahkan keadaan kendaraan. Oleh karena itu, sebagai driver, kita harus bisa mengusahakan untuk rapi, welcome, dan biasakan mengucapkan maaf dan terima kasih di akhir tugas. Terima kasih. Ya, terima kasih Manda. Suaramu imut sekali. Tapi saya paham maksudmu. Yang jelas ketika di sini penumpang ingin menggunakan aplikasi Grab itu juga bisa dibantu dari rating yang ada sehingga nantinya dia nyaman gitu ya menggunakan aplikasi ini, dan kita pun sebagai penumpang bisa memberikan feedback kembali dari penggunaan jasa layanan tersebut. Oke, monggo teman-teman kelompok. Ini tadi pertanyaan siapa yang kamu jawab? Han? Pertanyaan Melisa, Bu. Pertanyaan Melisa, oke. Ya, silahkan dilanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Kristanti Nataruron. Kapan layanan Grab beroperasi? Apakah ada waktu dan hari libur untuk tidak melakukan pelayanan atau malah sebaliknya? Jawabannya, Grab beroperasi 24 jam setiap hari dan 7 hari dalam seminggu. Pada hari libur nasional, Grab tidak beroperasional. Sekian. Oke, berarti dengan kata lain bisa beroperasional atau enggak, Nidit? Hanya hari libur nasional aja, Bu, yang libur. Oh, oke. Ya, tapi tergantung ya, Tit ya. Karena biasanya ada orang yang sengaja hari libur nasional tetap pengen pakai gitu ya. Ya, oke. Monggo dilanjut lagi, teman-teman. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Wisanggali. Jadi pertanyaannya, teknologi kaitannya sangat erat dengan kehidupan bermasyarakat dan individual, namun juga bisa bergesekan dengan hal tersebut. Apakah ada gesekan atau dampak yang kurang baik yang ditimbulkan dari teknologi Grab dalam lingkungan sosial? Meskipun peran Grab sangat membantu dan menguntungkan pengguna, namun ada beberapa permasalahan dan kesenjangan sosial yang timbul. Contohnya ojek online yang kehilangan pelanggan karena beralih ke Grab. Lalu pelanggan yang sulit menggunakan aplikasi karena keterbatasan pengetahuan yang terkait, dan masih banyak lagi. Jadi tetap ada dampak sosial yang terjadi, walaupun Grab sangat membantu. Masih banyak dampak sosialnya. Oke, terima kasih. Lanjut, Dea. Pertanyaan dari Bu Ida mengenai aplikasi dan layanan Grab apabila terjebak macet,
dan pesanan rusak, apakah biaya akan berubah atau tetap? Jika terjebak macet, mungkin urusannya dengan driver dan customer-nya. Melainkan jika ada makanan yang rusak, Grab menyediakan fitur pengaduan. Pengaduan tersebut sebagai pertimbangan Grab dengan cara customer memberikan bukti foto, lalu Grab menilai apakah kesalahan dari penjual atau driver. Jika kesalahan driver, maka Grab akan memberikan ganti rugi. Sedangkan jika kesalahan dari penjual, Grab akan menuntut ganti rugi kepada penjual atas pengaduan pihak ketiga. Seperti itu. Oke, terima kasih, Dit. Ya, jadi masih ada pengaduan yang dibantu ya. Oke, ya, penipuan-penipuan masih oke, bisa dibantu oleh Grab. Nah, nanti mungkin ada beberapa gitu ya, kalau keluhan-keluhan yang tidak tertangani masih bisa dibantu apa enggak. Nah, ini nanti bisa teman-teman sharing juga. Oke, monggo Dit, lanjut Dit. Saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia. Pertanyaan, jika driver Grab mengalami kecelakaan tak terduga di jalan ketika membawakan pesanan pelanggan dan pesanan tersebut rusak, apakah driver tersebut harus mengganti? Yang kedua, apakah ada kebijakan perusahaan Grab bagi driver yang mengalami kecelakaan tersebut? Jika terjadi kecelakaan Grab saat menyediakan layanan Jika terjadi kecelakaan, Grab menyediakan layanan keluhan center pada situs Help Grab. Di situ, Grab akan menyediakan tempat terkait keluhan, apa yang sudah terjadi seperti kecelakaan dengan mengisi formulir keluhan yang ada pada situs tersebut. Grab juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi global, yaitu Asuransi Group untuk Grab. Asuransi pribadi ini dirancang untuk memberi kompensasi tertanggung untuk cedera tubuh yang timbul dari kecelakaan Grab, tidak peduli siapa yang salah. Pihak asuransi akan mengganti jumlah pembayaran tertanggung sesuai dengan kebijakan pada asuransi Grab yang berlaku. Semua bentuk kecelakaan harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi dengan mengirimkan laporan klaim dalam jangka waktu perjanjian ditetapkan, selambat-lambatnya 30 hari dari kecelakaan terjadi. Terima kasih, Chelsea. Jawab punya pertanyaan siapa tadi, Jel? Claudia, Bu. Oh, Claudia, oke. Masih berapa yang belum dijawab, teman-teman? Halo? 6 pertanyaan lagi. Oke. Boleh langsung dirangkum aja deh, kalau mau dijawab. Pertanyaan yang udah kita cari itu satu lagi, Bu. Jadi kita masih punya 5 pertanyaan yang belum kita cari jawabannya. Mungkin saya jawab di grup nanti aja, Bu. Oh, oke, ya. Gimana? Saya mau menjawab pertanyaan terakhir dari Fonda. Jadi pertanyaan Fonda itu, bagaimana cara koordinasi antara fitur-fitur dalam Grab seperti Grab Bike, Grab Food, dan fitur pembayaran menggunakan OVO? Dan apakah semua terintegrasi dalam satu sistem milik Grab? Jadi untuk pembayaran menggunakan OVO, setelah transaksi selesai, itu mungkin konsumen sampai di tujuan atau barang sampai, saldo akan langsung masuk ke OVO, lalu OVO akan mengirimkan ke Grab. Nah, nominal yang dikirimkan dari OVO ke Grab itu akan dipotong 1-3% sesuai dengan perjanjian komisi. Lalu dari Grab, nominal akan dipotong ke driver Grab, itu juga akan dipotong komisi berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu, OVO juga akan menerima komisi 2% setiap terjadi transaksi top up. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih deh ya. Pertanyaan siapa yang belum kalian jawab, teman-teman? Halo? Yang belum siapa aja? Kasilas. Terus Vira. Oke. Perwita. Terus? Perwita. Dewi Perwita ya? Ya. Halo? Dewi Perwita.
Bukan di Stefani, Bu. Oh, Stefani. Oke, yuk. Oke, lanjut. Udah, satu lagi. Dua lagi siapa? Ini baru Kasila, Stefani, Safira. Perwita tadi tuh. Perwita, oke. 4. Stefani. Lalu 4. Kan udah 4. nanti katanya 5. Salah, Bu. Oke, ya. Coba kita sambil bahas bareng-bareng ya. Oke, saya coba cek ya pertanyaan. Dari pertanyaan teman-teman yang belum dijawab, biar nggak ada PR lagi, teman-teman kelompok nanti PR lagi setelah ini udah pusing kepalanya. Oke, kita coba cek gitu ya, apa saja sih yang ditanya. Dari yaitu Kasilas itu tanya di urutan keberapa tadi itu. Nah ini, ingin bertanya apa saja kesulitan Grab saat ingin mengembangkan fitur-fiturnya, untuk mencoba mengembangkan fitur-fiturnya. Kalau ini Kasilas saya boleh bantu jawab, mungkin nggak mudah untuk kelihatan ya, karena yang kelihatan adalah dari segi konsumen, kita hanya bisa melihat perubahan yang terjadi, tetapi nggak tahu kesulitannya ada di bagian mana oleh mereka, seperti itu. Jadi kalau untuk pengembangan software, hanya mungkin mereka saja yang paham, tetapi tidak di-share kepada konsumen. Tetapi kalau misalnya ada keluhan gitu ya, mungkin tadi bisa diberikan infonya lewat fitur help, seperti itu Kasilas. Kira-kira gimana Kasilas? Halo. Masih ada nggak nih Kasilas? Atau udah tertidur? Teman-teman, suara saya masih terdengar kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, oh Kasilas. Ya, audionya mungkin ini ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi maaf ya Kasilas, saya nggak tahu untuk lanjut detailnya seperti apa. Nah, pertanyaan kedua dari Stefani, bagaimana sistem informasi manajemen yang digunakan dalam perusahaan Grab dan bagaimana cara menjalankan sistem informasi tersebut. Oke, kalau ini gitu ya, kita jawab pakai punyanya komponen sistem aja. Jadi kalau teman-teman masih ingat itu ada teknologi, lalu kemudian ada manajemennya, dan yang terakhir itu adalah bagian dari, bentar, saya bukakan saja, takutnya nanti teman-teman bingung. Itu ada di chapter 1, yang digambar lingkaran. Jadi ada organisasinya. Nah, di sini kita bisa lihat bareng-bareng gitu. Minta tolong teman-teman di stop share screen-nya biar saya bantu share menjelaskan. Halo teman-teman presenter. Minta tolong di unshare screen. Oke, terima kasih. Ya, jadi, nah ini teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, konsep dari sistem informasi adalah organisasi, teknologi, dan manajemen itu sendiri. Nah, kalau dari perusahaan Grab, berarti ada input, proses, dan output-nya. Yang di-input lewat teknologi apa? Misal ternyata orderan makanan ya. Maka dengan kata lain, nanti ada pihak yang menerima informasi tersebut. Siapa manajemennya? Paling tidak untuk operasional adalah si driver yang ada di lapangan. Terus kemudian dari pihak Grab meneruskan kepada pihak restoran, sampai dengan nanti di organisasi Grab mencatat kira-kira penerimaan dan pemasukannya berapa, terus yang harus dibayarkan kepada restorannya berapa, lalu sistem bagi hasilnya bagaimana.
Itu yang bisa saya bantu menjelaskan. Stefani, kira-kira bagaimana? Cukup, Bu. Oke, terus kita pindah ke pertanyaan Safira. Nah, saat ini banyak aplikasi Gojek online selain selain Grab, contohnya seperti Gojek, Maxim, Gojek, dan lain-lain. Adakah inovasi terbaru bagaimana meningkatkan kualitas agar tidak kalah? Kalau saya boleh bantu jawab gitu ya, saya nggak tahu di tempat lain kayaknya emang benar-benar nggak ada. Jadi gini, yang namanya orderan, kalau di GrabFood itu bisa double gitu ya. Double tuh maksudnya apa? Jadi gini, satu driver bisa menangani 2 pesanan pelanggan. Nah, contoh tadi malam tuh saya membeli makanan gitu ya. Terus lewat aplikasi tersebut, aplikasi Grab, dan tidak sengaja dapat yang dimana si driver bisa melayani multiple order. Dan dampaknya apa gitu ya? Karena saya orang kedua, otomatis saya yang mendapatkan pesanan tersebut gitu ya. Pesanan itu baru diantarkan ke saya, itu kira-kira sudah menunggu hampir 1,5 jam gitu. Nah, terus alasan yang pertama gitu ya, mohon menunggu gitu ya dari pihak driver, mohon menunggu dan ini lagi antri lalu restoran jauh. Pikiran saya 1 kilometer dari restoran yang saya pesan dari tempat tinggal saya tuh kayaknya nggak jauh. Kok jauh kenapa ya? Oh ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut masih lama kah Pak atau gimana? Maaf, ternyata saya ngambil orderan double. Nah, kita itu sebagai pihak konsumen nggak enaknya di aplikasi tersebut nggak tahu pengantaran pertama itu di lokasinya di mana, terus dari makanan mana, dan itu nggak bisa di-cancel, teman-teman. Terus kemudian ditambah lagi, kalau misalnya si drivernya sudah nganter sampai di tempat tujuan, kita nggak tahu apakah dia udah jalan ke tempat kita atau belum. Yang ada kita diminta untuk menunggu di luar ekspektasi. Jadi yang harusnya pesan makan cuma 30 menit, ternyata bisa dikalikan sampai 3 kali gitu ya, bisa menunggu lebih lama. Nah, itu gak enaknya di situ. Alasannya sih kemarin katanya dari pihak driver ini kalau hujan seperti ini biasanya. Tapi saya harap sih semoga nggak semua makanan di Grab seperti itu ya, karena kalau iya menyebalkan karena harus menunggu terus-menerus. Gitu. Ini pertanyaan dari siapa ya tadi ya? Yang terakhir malah saya lupa. Suryani ya, yang saya jawab ya? Apa Safira? Safira kali ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, jadi kita nggak tahu lebih detailnya gimana. Dan banyak yang harus dirubah gitu ya. Oke, ada lagi mungkin tadi siapa lagi ya yang belum terjawab? Oke, berarti tinggal Suryaning Perwita. Nah, dari PPT kelompok, sistem informasi terhadap teknologi Grab, banyak dampak positif yang diceritakan. Dampak negatifnya gimana? Apakah Grab memiliki kelemahan dalam menjalankan aplikasi tersebut, termasuk update platformnya? Nah, itu mungkin tadi sekaligus pertanyaannya Safira menjawab gitu ya, karena kalau saya sih dari sisi negatifnya di situ. Jadi tergantung dari pengalaman teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman kelompok ada yang punya pengalaman berbeda dari saya? Ada yang punya pengalaman berbeda? Halo Audrey. Halo Audrey. Iya, Bu. Ya, kamu dari mana, Tri? Tadi laptopnya error, Bu. Kayak pantas pas saya lagi presensi kamu nggak ada.
Saya tadi emang nggak presensi memanggil, tetapi saya mencentang satu persatu dari partisipan pas saat teman-teman ini ya presentasi, sambil mendengarkan sambil multitasking. Nah, Audrey boleh share apa saja pengalaman negatif dari aplikasi tersebut, mungkin di luar yang saya ceritakan, bisa jadi ada dari pengalamanmu. Kalau untuk GrabFood sih saya juga pernah kayak ibu ya. Jadi dia tuh dia ngambil order kayak banyak gitu. Lalu ceritanya? Ya, terus ya dia juga disuruh nunggu agak lama gitu. Jadi kayak sebel aja nunggu. Terus dia kan kalau driver kan kadang-kadang dia juga pernah dia Grab juga, dia Gojek juga kan. Jadi ya gitu, Bu. Ya, bisa ya. Jadi ceritanya Audrey di sini ternyata satu driver punya beberapa akun gitu ya, dia. Jadi mau nggak mau kamu nunggu sana sini. Oke, terima kasih Audrey. Nah, itu Perwita dari beberapa pengalaman negatif-negatif mungkin. Jadi karena kita nggak tahu secara konsumen ini minim pengetahuan, jadi mau nggak mau yang hanya terlihat ya seperti itu, tidak tahu di belakangnya seperti apa. Gitu Perwita. Oke. Ya, jadi tadi diskusinya menarik ya teman-teman ya. Udah nggak ada PR lagi ya teman-teman kelompok, jadi nggak usah mencari-cari jawaban lagi. Nanti cari-cari malah bikin PR tambah pusing. Kita bahas bareng-bareng aja. Oke, terima kasih teman-teman kelompok untuk diskusinya. Nah, ada dua hal yang belum saya sampaikan, mungkin tinggal waktunya sedikit lagi gitu ya. Dua hal yang belum saya sampaikan yaitu adalah istilah BOD, Bring on your device, sama satunya lagi green computing. Nah, kira-kira untuk yang BOD sendiri teman-teman sudah ngecek belum tadi videonya? Halo. Halo, Bu. Udah ngecek belum, teman-teman? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau gitu coba saya minta tolong Ella cerita, coba Ella. Yang kamu dapat apa dari BOD? Halo Ella. Saya panggil langsung nggak ada temannya. Kemana nih si Ella nih? Langsung keluar dia. Oke, kalau gitu ke Sendang deh. Halo Sendang. Iya, halo Bu. Oke, ceritanya apa Sendang tadi ketika BOD itu sendiri? Bisa kamu ceritakan ulang nggak ya Sendang? Yang saya tangkap sih dari video itu, BOD itu kayak suatu kebijakan perusahaan yang di mana tuh perusahaan tersebut mengharuskan menyuruh karyawan tuh untuk membawa device sendiri ke kantor. Tujuannya sih agar lebih efisien gitu mereka bekerjanya gitu, Bu. Terus habis itu juga biar mereka tuh bisa bekerja di mana aja juga gitu, Bu. Gitu sih Bu yang saya tahu. Ya, terima kasih Sendang. Betul. Jadi yang diceritakan Sendang itu bahwa yang namanya BOD memungkinkan orang untuk bekerja dimanapun, kapanpun, dengan menggunakan device yang ada. Nah, coba kita sambil dengarkan lagi ya, 1 menit saja. Bring your own device is the new buzzword in today's office environment. And why not? Most team members love the flexibility of working from anywhere using their preferred platform. Most employers appreciate that their employees can improve their productivity. Given these obvious benefits, it may seem like a no-brainer to jump into the world of BYOD with both feet and throw your doors wide open. But without a clear and comprehensive BYOD policy in place, you could be headed for trouble. One employee can compromise your entire network by downloading an app with embedded malware, leading to downtime and the possibility of data theft.
Fortunately, you don't have to start from scratch piecing together your own BYOD policy and reinvent the wheel when Capstone Works is here to guide you. At Capstone Works, we partner with all our clients to ensure that all aspects of IT, even the human element, are working together to improve their bottom line. Get the friendly, worry-free IT company on your side. Get Capstone Works. Oke. Nah, betul tadi yang diceritakan oleh Senang bahwa yang namanya BOD atau Bring on Your Device, jadi kita bisa bawa semua device yang kita miliki, mau kerja di taman, di kereta api, ataupun di kantor gitu ya, dia mampu mendukung produktivitas kita. Jadi tidak memikirkan dimanapun tempat dan waktunya. Sama halnya dengan teman-teman, misal saat ini ada yang lagi vaksin, terus kemudian mendengarkan materi lewat HP untuk ini ya, misalnya memudahkan menerima pelajaran sambil melakukan aktivitas lain. Nah, itu juga sama halnya dengan bentuk BOD, teman-teman. Tapi di sini ada kelemahannya, selain meningkatkan produktivitas karyawan, jelas yang pertama adalah kemungkinan data tersebut dicuri. Kenapa? Karena kan kita sendiri bawa device-nya ke rumah atau ke tempat-tempat yang kita anggap itu nyaman untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang mencuri data kita dari device yang kita pakai, apalagi device itu punya perusahaan, dan nggak sengaja gitu ya, apesnya, laptopnya dicuri gitu ya. Jadi mau nggak mau, di sini jelas akan ada pencurian data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di sisi lain, di sini juga diceritakan bahwa akan ada virus atau malware yang akan memasuki yang di dalam device tersebut. Jadi ada pencurian data yang bisa disebabkan oleh virus juga, selain dari kenakalan human gitu ya. Di sisi lain juga teman-teman ada negatifnya dari yang namanya BOD, yaitu bekerja bisa jadi tidak lagi mengingat waktu. Jadi mau kapanpun, weekend pun tetap kerja, Sabtu Minggu malam pagi tetap kita bekerja normal. Nah, BOD ini dampaknya apa sih, Bu? Gitu ya. Bring on your device ternyata punya dampak di mana adanya konsumerisme dari sebuah teknologi informasi. Yang dimaksud dengan konsumerisme itu apa? Kita mau nggak mau sebagai yang namanya orang yang paham dengan teknologi, pastinya kita akan membutuhkan yang namanya beli barang atau HP ataupun perangkat sesuai dengan trennya. Nah, otomatis dampaknya sampai kemana? Kalau kita sering-sering membeli barang tersebut atau memberi barang-barang yang berbau dengan namanya teknologi, nah dampaknya pastinya bisa banyak muncul sampah terkait dengan teknologi. Maka mengapa sekarang ada istilah yaitu namanya green computing. Nah, kalau untuk green computing, ini teman-teman saya coba sharekan kembali, gitu ya.
tadi green computing itu berarti berkaitan dengan di mana sebuah elektronik ataupun yang berbau dengan penggunaan elektronik gitu ya, misal lampu, bisa macam-macam teman-teman, seperti misalnya untuk guna kepedulian terhadap lingkungan. Nah, maka kira-kira ini kalau teman-teman cek, banyak yang namanya beberapa perangkat gitu ya, itu bisa mudah untuk dilebur dalam sekian tahun. Nah, coba kalau teman-teman bayangkan, ternyata beberapa perangkat itu nasibnya hampir sama kayak yang di belakang ini gitu ya. Jadi, jelas tidak mendukung lingkungan gitu ya, malah merusak lingkungan karena sampah-sampah di belakang ini untuk elektronik tidak mudah terurai. Nah, maka kadang ada beberapa solusi, seperti misalnya menggunakan lampu yang energinya itu lebih baik, terus bisa mendukung untuk bumi, misalnya dipadamkan sekian jam untuk penggunaan lampu. Terus seperti saat ini, kita bekerja semuanya dari rumah, menggunakan beberapa perangkat yang kita miliki lewat internet, terus telepon, dan dibantu juga dengan email, agar mengurangi apa? Yaitu adanya polusi udara. Nah, kalau teman-teman ingat beritanya, di awal-awal pandemi, keadaan langit di Jakarta itu bisa kelihatan lebih baik, lebih biru dibandingkan dulu, yang kelihatannya hanya warnanya abu-abu atau lebih kebanyakan mendengar di sini kita dengarnya banyak polusi. Nah, dengan adanya pekerjaan secara remote, maka di sini jelas yang namanya bisa mendukung pengurangan karbon emisi atau polusi. Nah, di sisi lain, green computing juga bisa dibantu dengan cloud computing. Jadi, karena tadi ada sampah elektronik yang tidak hanya melulu terkait dengan HP, laptop, ataupun TV, gitu ya, termasuk tablet. Nah, tetapi juga ada sampah elektronik yang berupa penyimpanan-penyimpanan data, teman-teman. Jadi ada hard disk, CD, terus kemudian ada flash disk, itu juga kalau kalian bongkar gitu ya, isinya cuma chip kecil, tetapi sampahnya itu tidak mudah terurai. Nah, maka solusinya untuk bagian penyimpanan digunakan apa? Yaitu cloud computing, atau dengan kata lain penyimpanan yang menggunakan basicnya secara internet, seperti Google Drive, lalu Dropbox, ada OneDrive, dan sebagainya. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman bisa memahami untuk dua istilah dari green computing, lalu BOD, dan tadi terakhir terkait dengan cloud computing. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Ada? Halo? Ada yang mau bertanya atau tidak? Sepi sekali ini. Halo teman-teman. Belum, Bu. Belum, oke. Ya, oke. Bisa dipahami tidak kira-kira tadi penjelasan saya terkait dengan BOD, cloud computing, dan green computing itu sendiri? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Jadi, kalau kayak gitu berarti penyimpanan yang menggunakan internet, green computing atau cloud computing kira-kira? Namanya sama soalnya. Apa, teman-teman? Green computing, Bu. Bener kan? Tebakan saya. Oke. Yang apa, teman-teman? Penyimpanan menggunakan internet kira-kira apa? Cloud computing. Cloud computing ya, Desa. Ya. Ya, jadi penyimpanan menggunakan internet menggunakan namanya adalah cloud computing. Sedangkan yang untuk kepedulian terhadap lingkungan yaitu apa?
Green computing. Betul, green computing. Ya, jadi diharapkan teman-teman tidak kebalik lagi ya. Namanya emang betul sama, tapi itu hanya belakangnya, depannya beda, teman-teman. Oke, nah nanti istilah-istilah beberapa bisa teman-teman lebih lengkapi gitu ya ketika nanti pas saat membuat mind map. Dan ini lumayan agak panjang waktu pembuatan mind map-nya itu sampai di minggu depan. Nah, kira-kira waktu minggu lalu ada yang kesulitan mengirimkan mind map tidak ya? Karena katanya jaringannya error, terus hanya memberikan saya ke linknya saja ya. Siapa ya waktu itu? Saya sampai lupa ya pesannya. Halo? Siapa yang kemarin japri ke saya sampai lupa. Saya, Bu. Ade gimana, Ade? Bisa akhirnya? Waktu yang udah 2 jam gitu, Bu, udah bisa terdownload. Jadi aku udah kirim. Oke, ya, terima kasih, De. Ya, karena kemarin masalah kendala internet, jadinya semua dipahami kalau misalnya ada kendala mengirim. Oke, semoga teman-teman sudah mengirim semua ya. Atau masih ada yang belum kirim? Atau malah ada yang tidak mengerjakan lagi, kayak waktu awal-awal? Philip udah ngerjain belum, Philip? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ya, oke. Semoga teman-teman tidak ada yang telat lagi mengirimkannya. Terus nanti untuk yang video YouTube-nya saya akan berikan di hari ini, teman-teman. Paling ini agak malam ya. Terus teman-teman nanti minggu depan baru bisa deadline untuk mengerjakan mind map tersebut. Nah, minggu depan seperti janji saya kepada teman-teman, kita akan kuis di awal perkuliahan. Jadi di jam 7 sampai dengan jam 8 kita akan kuis, lalu teman-teman presenter akan presentasi, tapi yang dipresentasikan yaitu chapter 7 bukan chapter 6. Nah, bahan kuisnya apa gitu ya? Dari bab 1 sampai dengan di bab 5. Bab hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, mumpung masih ketemu nih. Kalau misalnya sudah paham, ya berarti besok kita lihat hasil kuis teman-teman seperti apa minggu depan, dan nanti akan saya langsung bahas on the spot di pertemuan kelas. Oke, teman-teman? Halo? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Terus, untuk untuk chapter 7 dan 8, kuis juga enggak, Bu? Ya, nanti akan kuis sebelum kita UTS. Jadi emang saya bagi 2 gitu ya, bab 1 sampai 5, terus bab 7 dan bab 8 di bab 8 gitu ya. Jadi setelah kuis besok, kuis lagi di minggu depannya. 2 minggu lagi maksud saya di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-7 chapter 8. Itu kuisnya. Jadi akan ada 2 kali ya. Lumayan teman-teman kalau misalnya bagus gitu kan, atau ada yang dipahami, nanti bisa jadi sumber untuk, jangan-jangan ada yang keluar untuk jadi sumber di UTS teman-teman gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya kita akhiri teman-teman. Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Masih ada atau tidak teman-teman? Belum ada, Bu. Belum ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup ya kalau menyangkut nasib banyak orang. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini dan partisipasinya. Saya lumayan nih hari ini panen partisipatif gitu ya. Ada Fonda, Edwin, Ayu, Jerry, Desta, Audrey, Dewi, Santi, Kasilas, Valen, Stefani, Melisa, Safira, Perwita, Jessica, Galih, Gwida, dan Claudia, serta Sendang. Nah, saya harapkan yang lainnya nanti aktif ya, karena ada poinnya untuk hal tersebut gitu ya. Kalau untuk presenter tidak usah saya ragukan lagi, ya jelas akan aktif untuk menjawab. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar dan selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi.